Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Dari saat dia mendapatkan gulungan berwarna perak sampai direnggut hanya berjarak sepersekian detik. Setelah mendengar tawa mengejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam saat dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon. Setelah melihat balutan yang sudah dikenalnya, yang telah dia lihat di tempat pelelangan sebelumnya, dia hanya bisa terkejut. Dia segera berkata dengan suara gelap dan dingin, "Ini kamu." Ketika Fan Ling berbicara, 10 pengawal darah ditambah yang tersisa di medan pertempuran, yang masih memiliki kekuatan tempur mulai menghilang dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan, mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka. Wajah Penatua Luo juga gelap dan dingin. Sepasang matanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari niat orang ini pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup, karena dia bentrok dengan operasi mereka. Pemimpin Sekte Junior Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiao Yan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya, dan tidak peduli dengan pengawal darah yang benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa pelan. "Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh." Pisau panjang di tangan Fan Ling, yang secerah darah cair, diarahkan ke Xiao Yan. Kata-kata gelap dan khusyuk dari Fan Ling memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin keluar dari mereka. Xiao Yan mengangkat bahunya. Tidak hanya dia mengabaikan Fan Ling, tetapi dia juga menjentikkan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bagus. Sudut mulut Fan Ling bergerak-gerak saat melihat tindakan Xiao Yan. Warna hijau yang marah muncul di wajah putih pucat Fan Ling. Dua kata itu, yang berisi niat membunuh yang tajam, diludahkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat kedua kata-kata Fan Ling ini berbunyi, 10 penjaga darah plus yang mengelilingi Xiao Yan tiba-tiba berteriak serempak. Doki yang padat, gelap, berwarna darah meluap dari tubuh mereka, dan akhirnya melilitkan seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba menginjak cabang pohon dan 10 lebih sosok manusia melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Sudut mata Xiao Yan menyapu pengawal darah, yang bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang penguasa Suan berat yang tersembunyi di bagian belakang jubah hitam. Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan dingin yang kental yang semakin dekat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam yang sangat besar, membawa kekuatan yang menekan, segera mengangkat penutup jubah hitam itu. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiao Yan di tengahnya saat itu mulai menyebar dengan liar. Dentang, dentang, dentang. Dimanapun roda angin berwarna hitam itu lewat, percikan api beterbangan ke segala arah. Pisau panjang di tangan pengawal darah itu benar-benar terguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai mereka jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah, yang kekuatannya sedikit lebih kuat, hampir tidak bisa menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun, itu dengan syarat bahwa celah di tangan mereka, antara ibu jari dan telunjuk mereka, mengejang hingga retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti dan seiring dengan itu, roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memperhatikan pengawal darah yang telah menyerbu kurang dari setengah meter ke depan, tetapi masih memiliki wajah yang galak. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Dia melewati antara serangan 10 plus pengawal darah. Bang! Bang! Saat tubuhnya melewati, suara teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam dikeluarkan, akan ada blood guard yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang yang lebat sebelum menghantam tanah dengan keras. Mereka akan berjuang beberapa kali, tetapi mereka semua akhirnya pingsan tanpa daya. Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertarungan tajam kilat di udara. Wajahnya yang awalnya gelap dan dingin tiba-tiba menjadi lebih tenang saat ini.
Jari kakinya dengan lembut mengangkat pisau panjang berlumuran darah dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat di dalamnya. Dia segera merobek pakaiannya dan perlahan menyeka bekas darah dari pisaunya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, "Sekitar bintang 4 Dadoshi dengan kekuatan kecil ini. Dia masih berani merebut makanan dari mulutku. Dia sangat berani dan sombong." Petik 2. Elder Luo. Biarkan aku menangani orang ini. Anda tinggal di sana. Hentikan dia jika dia berencana untuk melarikan diri. Petik 2. Ya. Pemimpin Sekte Junior. Hati-hati. Orang tua di samping mengangguk sedikit. Dia mengangkat tetuahan lainnya, yang untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, dan mundur beberapa langkah. Dari cara Xiaoyan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar melihat kekuatan Xiaoyan. Dalam hal kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada Dadosis dari makam tengkorak hitam sebelumnya. Namun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dia tetaplah seorang Dadoshi. Fan Ling, sebaliknya, sudah menjadi Douling yang asli. Bang, pengawal darah terakhir juga dihancurkan di udara. Darah segar menutupi wajahnya saat dia secara bertahap menutup matanya untuk terakhir kalinya. Setelah kekalahan pengawal darah terakhir, tubuh Xiaoyan secara bertahap turun. Dia memiringkan penggaris berat di tangannya dan darah segar berwarna merah cerah mengikuti tubuh penggaris saat darah itu secara bertahap menetes ke bawah. Kupikir alasanmu mengikuti kami sepanjang jalan pasti karena pecahan peta itu, kan? Fan Ling secara acak membuang pakaiannya yang telah terkontaminasi oleh darah, saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara samar. Penguasa berat itu bergetar sedikit. Wajah muda dan halus di bawah jubah hitam itu tiba-tiba memiliki rasa dingin tambahan. Hihi. Sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk benar-benar bisa mendapatkan harta karun dengan sengaja tidak sengaja. Karena Anda sangat prihatin. Saya pikir itu bukan hal yang biasa. Setelah saya kembali ke rumah, saya akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan cermat. Dengan pengalamannya, dia seharusnya bisa mendapatkan petunjuk tentang pecahan peta itu. Meskipun tindakan Xiaoyan sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Fan Ling, yang telah memperhatikannya dengan cermat. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin atas penemuannya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Sebuah suara tenang keluar dari balik jubah hitam itu. Doki hijau dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh Xiaoyan sebelum membungkusnya. Apakah begitu? Aku telah melihat terlalu banyak bor sepertimu, yang alasannya ditempati oleh harta karun di wilayah sudut hitam. Namun, akhir-akhir mereka tampaknya tidak ada gunanya. Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa dingin yang gelap. Doki yang gelap, dingin, dan berwarna darah juga perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Fan Ling. Aroma berdarah segera meresap di udara. Saat aroma berdarah meresap ke tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit bengkok. Dia seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah berangsur-angsur muncul di matanya, memberikan penampilannya aura liar dan mengerikan. Kaki Fan Ling dimasukkan jauh ke dalam tanah. Pada saat tertentu, raungan rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Fan Ling. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Pisau panjang tajam di tangannya, yang diselimuti warna darah Doki, membawa suara tajam dari udara yang diiris saat itu dengan kejam menusuk ke bawah. Serangan kuat dari Fan Ling ini menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga tanpa henti di udara. Penguasa hitam besar itu tiba-tiba maju. Doki berwarna hijau di atasnya sama padatnya dengan cairan kental yang kental. Setelah itu bertabrakan dengan pisau darah. Bang! Suara logam yang bertabrakan terdengar dan sejumlah besar percikan api berceceran. Campuran riak energi berwarna hijau dan merah. Dua warna menyebar dari titik kontak antara pisau dan penggaris. Ini secara langsung dan dengan kasar memotong setengah kaki tanah dari tanah, tempat kedua belah pihak berdiri. Tanah beterbangan dan memenuhi langit. Xiaoyan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam berubah sedikit. Lawannya memang layak menjadi Douling yang kuat. Kekuatan ini tidak diketahui berapa kali lebih kuat daripada Dadoshi. Itu hanya
Mengapa Douqi orang ini memiliki semacam perasaan kurus? Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin bisa bersaing dengan Douling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik Dou, tetapi dia akan sangat menghabiskan Douqi-nya. Namun, serangan dari Fan Ling sebelumnya, yang tampaknya sangat ganas, tidak sekuat yang diharapkan Xiao Yan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat pisau dan penguasa bersentuhan, kaki Fan Ling dan Xiao Yan bertarung dalam beberapa pertempuran satu sama lain dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, penguasa berat pihak lain jatuh melintang dan mereka mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan sedikit rasa sakit yang tersisa di kakinya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit shock di hatinya. Apa yang ayah katakan memang benar. Meskipun metode Qi Sekte darah kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Hal ini menyebabkan Douqi dalam tubuh seseorang tidak dapat mencapai kondisi terkondensasi. Ini sedikit merugikan saat bertarung dengan orang lain. Namun, untungnya orang ini hanya dari kelas Dadoshi. Tidak sulit untuk menghabisinya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Fan Ling. Dia tiba-tiba melemparkan senjata di tangannya ke samping. Wajah aslinya yang putih pucat juga berubah menjadi merah cerah. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Itu akhirnya meresap ke dalam benang demi benang. Hanya dalam sekejap mata, sepasang telapak tangan darah, mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Elder King, muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa Anda sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyesali pilihan Anda hari ini. Namun, untuk berterima kasih karena telah membawakanku kabar baik bahwa pecahan peta memiliki nilai rahasia, aku akan membiarkanmu menjadi mayat yang layu setelah kamu mati. Bau darah yang menyebabkan orang ingin muntah berulang kali dikeluarkan dari kedua telapak tangan. Fan Ling mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar pada Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba mendorong dari tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang segera melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, kabut darah pada dasarnya memenuhi langit dan tanah di sekitar mereka. Telapak tangan berdarah yang mengubah tulang. Melihat telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi telapak tangan aneh yang berlumuran darah segar, dua tetua sekte darah di luar medan pertempuran tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka bertukar pandangan dan berkata, sungguh tak terduga bahwa pemimpin sekte bahkan telah mengajari pemimpin sekte junior teknik Dou semacam ini. Dapat dianggap bahwa orang berjubah hitam telah bertabrakan dengan ujung tombak oleh dirinya sendiri. Petik 2. Hei, dia pantas mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik sekte darah kita. Jika itu aku akan menguras semua darahnya saat dia masih hidup. Tetua Han yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya tertawa jahat. Sepasang mata hitam gelap di bawah jubah hitam menatap tajam ke arah kabut berwarna darah yang keluar dengan paksa. Dia mengendus bau darah yang menyebar kemana-mana. Persepsi spiritualnya yang luar biasa menyebabkan Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari telapak tangan darah di dalam kabut berwarna darah. Orang kecil, hati-hati. Kekuatanmu saat ini tidak sebanding dengan Douling yang kuat. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Itu mungkin tidak benar. Xiao Yan tertawa pelan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Dalam roh penerimaan di tengah pusaran di tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi. Akhirnya, itu mengikuti jalan misterius dan aneh saat itu mulai beredar dengan cepat di dalam tubuhnya. Anda sedang memikirkan, mengikuti sirkulasi aneh dari nyala api berwarna hijau. Xiao Yan, yang matanya tertutup, tiba-tiba dan samar-samar merasakan energi yang kuat yang diisi dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari semua bagian tubuhnya saat nyala api beredar. Aroma berdarah yang memenuhi udara menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam kabut berdarah seketika mencapai tubuh Xiao Yan. Namun, saat kabut berdarah hendak membungkus tubuh Xiao Yan di dalamnya, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Api berwarna hijau melesat secara eksplosif dari matanya. Kekuatan yang kuat, yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan pertempuran, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangan Xiao Yan terulur dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan nyala api berwarna hijau diselimuti di atasnya. Saat raungan gemuruh terdengar di dalam hatinya,
Telapak tangannya membawa kekuatan yang berapi-api yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan saat itu menghantam kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius. Perubahan teratai hijau. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.